Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan manga Dragon Ball New Hope yang sudah rilis. Melanjutkan part sebelumnya, pembicaraan Gohan dan Goten terdengar oleh Kaioshin dan Kibito, di mana Gohan mengatakan bahwa dia dari masa depan. Kaioshin dengan wajah seriusnya ingin Gohan segera menjelaskan siapa sebenarnya Gohan padanya. Goten berusaha menyembunyikan hal itu dengan mengatakan dia nggak tahu apa yang sebenarnya Shin maksud. Tapi Kaioshin menegaskan dia sama sekali nggak ingin berbicara dengannya kecuali Gohan. Shin ingin Gohan memberitahu mereka lebih banyak lagi yang tidak mereka ketahui sekarang. Gohan nampak hanya terdiam mendengar itu, seperti terjadi sesuatu. Sedangkan Goten terus berusaha menutupi identitas Gohan dan menyatakan dengan kesal Gohan tidak punya apapun untuk diceritakan pada mereka. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, Gohan malah membongkar identitasnya sendiri dan menyatakan dia dari masa depan, tepatnya 20 tahun dari masa sekarang. Dia melakukan perjalanan waktu ke masa ini menggunakan sebuah mesin waktu. Yang mendengar itu seperti sebuah bom meledak, sontak membuat Shin dan Kibito terkejut bukan main. Gak pernah menyangka bahwa benar-benar Gohan adalah time travel yang tidak mereka ketahui sejak awal. Goten segera memarahi Gohan kakaknya kenapa malah menceritakan seluruh kisah hidupnya pada Kaioshin dan juga Kibito. Sedangkan Gohan sendiri sebenarnya tidak ingin mengatakan apapun tentang dirinya, tapi entah mengapa seperti dia sulit untuk mengendalikan dirinya. Rupanya itu adalah kemampuan spesialis Kaioshin yang bisa mengendalikan seseorang agar mau membongkar semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kibito semakin tercengang mendengar fakta tersebut. Sedangkan Kaioshin tidak menyangka juga padahal zaman dulu manusia hampir tidak bisa berjalan, tapi sekarang malah bisa melintasi aliran waktu sesuka hati mereka. Kibito balik menjadi sangat kesal karena Gohan sudah melanggar larangan tertinggi dan telah melakukan salah satu kejahatan kosmik terburuk. Jadi, Kibito menyarankan Kaioshin untuk segera menangkap Gohan dan mengurungnya dalam dimensi isolasi. Mendengar ocehan Kibito, Gohan dan Goten nampak tidak mengerti dengan maksud ucapannya. Sedangkan Kaioshin dengan cukup kesal menyuruh Kibito untuk menghentikan ucapan seperti itu. Mereka nggak mungkin mengurung satu-satunya aset yang mereka miliki untuk menemukan Babidi. Jangan lupakan tujuan utama mereka datang ke bumi adalah untuk menghentikan pembangkitan Majin Buu. Shin tahu mereka memang harus menyelesaikan masalah soal perjalanan waktu Gohan. Tapi mereka harus menemukan Babidi karena tanpa Goten tidak akan ada lagi pelindung alam semesta. Sadar mengingat hal itu, Kibito segera minta maaf dan gak akan mengungkitnya untuk sementara waktu. Melihat perdebatan mereka, Goten segera menyelah dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang diributkan keduanya sekarang. Tapi Shin gak mau memberitahukan hal itu dan menegaskan semuanya baik-baik saja. Sedangkan Gohan merasakan sesuatu telah terjadi pada Videl sekarang. Saat ini, Videl yang sedang bertarung melawan manusia berotot nampak tidak berdaya melakukannya. Dia mendapatkan luka yang cukup parah disertai dengan kelelahan juga. Sedangkan pria itu masih bernafsu untuk terus menyiksa Videl. Dimana segera setelah itu dia kembali melepaskan tendangan nuklir yang menghempaskan tubuh Videl terbang memuntahkan banyak kecap. Pada akhirnya tubuh Videl berakhir terjatuh di lantai dengan keadaan tubuh yang semakin memburuk. Di depannya pria itu masih terus berjalan ke tempat Videl untuk menyerang lagi. Sang wasit bahkan mendekati Videl untuk menanyakan bagaimana kondisinya sekarang. Sebagai anak Mr. Satan, wasit menyarankan Videl untuk menyerah saja. Tapi Videl yang kita tahu punya sifat keras kepala menolak menyerah dan akan kembali berjuang sampai akhir. Dari jauh, Gohan berteriak menyuruh Videl menyerah saja, meskipun di timeline ini Gohan dan Videl belum saling mengenal. Dan saat Videl bangkit lagi, membuat pria itu mengakui Videl sebagai wanita yang benar-benar tangguh. Meski begitu, dia meremehkan Videl yang sama pecundangnya seperti ayahnya Mr. Satan. Tapi Videl balik mengejek pria itu yang memiliki tubuh gemuk dan juga seperti sampah. Videl akan pastikan bahwa dia bisa mengalahkan Dijon. Marah mendengar itu, Dijon segera melepaskan pukulan super nuklir Mama Rika untuk menutup mulut Videl. Tapi nampak Videl segera menunduk ke bawah untuk menghindarinya. Sebaliknya, Videl segera menerjang sangat cepat, melepaskan serangan sikut yang tepat mengenai perut Dijon dan membuatnya kesakitan. Nggak berhenti sampai situ, Videl bergegas lagi dalam teriakan supernya untuk serangan berikutnya. Dan hasilnya dia berhasil mendaratkan serangan dengkul yang menghantam dagu Dijon seperti uppercut. Dengan serangan yang luar biasa itu, seketika membuat Dijon terjatuh tidak berdaya tapi masih berada di dalam lantai arena, membuktikan bahwa dia masih bisa melanjutkan pertandingan ini.
Videl nampak sudah banyak kehabisan stamina dan kemungkinan sulit untuk melanjutkan lagi. Sang wasit segera menyoraki keberhasilan Videl yang akhirnya bisa menjatuhkan Dijon juga. Tapi nampak saat Dijon akan bangkit lagi, muka wasit langsung menjadi kikuk karena pembantaian untuk Videl masih belum berakhir sekarang. Mengejutkan Videl seketika kenapa hal mustahil masih bisa terjadi sekarang. Dia penasaran apakah Dijon seorang manusia atau bukan. Dijon yang bangun lagi dan kini berjalan ke arah Videl, memberitahukan bahwa mereka akan kembali bersenang-senang seperti sebelumnya. Dijon terus mendekati Videl yang sudah tidak bisa apa-apa, yang kemudian menunjukkan senyuman pasta giginya yang meremehkan. Dengan sisa tenaga terakhir, Videl berusaha untuk menyerangnya lagi sambil menyebut Dijon adalah seorang monster, bukan manusia biasa. Tapi dengan satu tamparan kasih sayang, Dijon segera menghempaskan tubuh Videl lagi, yang kini sambil memuntahkan sedikit kecapnya. Melihat kebrutalan yang terus dilakukan Dijon, Gohan merasa mereka harus segera menghentikan pertandingan itu segera sebelum Videl semakin memburuk. Tapi selagi kata-kata menyerah belum Videl ucapkan, maka pertandingan akan terus berlangsung. Dijon berlari ke arah Videl dan kemudian mencenggut rambutnya hingga wanita itu semakin kesakitan lagi. Habis itu, Dijon melepaskan pukulannya yang tepat mengenai wajah Videl dengan sangat keras sekali. Dan dari dampak pukulannya membuat luka Videl semakin bertambah parah. Gohan benar-benar gak tega melihat calon istrinya diperlakukan kayak begitu. Hingga tanpa bisa menahan amarahnya lagi, Gohan segera merubah tubuhnya menjadi Super Saiyan 1. Dia akan membuat Dijon membayar atas apa yang sudah dilakukannya pada Videl. Goten menjadi langsung panik dengan apa yang sebenarnya sedang Gohan lakukan sekarang. Dia menyuruh Gohan untuk tetap tenang di sini. Tapi Gohan memberitahu dia melihat luka Videl sudah sangat parah, jadi dia akan segera menghentikan pertarungan itu sekarang juga. Sedangkan Kibito nggak bisa menyembunyikan kepanikannya saat tahu bahwa Gohan juga bisa menggunakan bentuk Super Saiyan yang melegenda. Shin mengakui kekuatan Gohan sangatlah hebat dan penasaran apakah Gohan lebih kuat dibandingkan Super Saiyan milik Goten. Sedangkan Goten berusaha menenangkan kakaknya. Dia tahu bagaimana perasaan Gohan sekarang, tapi Gohan gak bisa ikut campur dalam pertandingan Videl saat ini. Jika melanggar aturan, maka Gohan bisa didiskualifikasi dari daftar turnamen ini. Tapi Gohan tegaskan dia gak peduli soal turnamen lagi, karena baginya keselamatan Videl jauh lebih penting dari apapun. Tiba-tiba Shin memberitahu mereka bahwa dia dan Kibito bisa membantu menyelamatkan Videl. Gohan dan Goten segera menoleh pada Shin dengan sangat penasaran. Gohan gak mengerti, jadi dia ingin Shin segera menjelaskan semuanya pada mereka sekarang. Simpelnya, yang ingin Shin sampaikan, mereka dapat menyembuhkan semua luka Videl kembali, seberat apapun luka yang Videl derita. Tapi sebagai imbalan, Shin membutuhkan bantuan Gohan untuk misi mereka. Goten gak mengerti kenapa Shin membutuhkan bantuan mereka. Shin beritahu mereka membutuhkan energi Goten untuk sesuatu yang masih mereka rahasiakan. Sambil menunduk, Gohan setuju tawaran Shin asalkan mereka bisa menyembuhkan Videl kembali seperti sedia kala. Seperti biasa, Goten akan marah-marah pada keputusan Gohan karena mereka nggak tahu siapa orang-orang ini dan tentunya nggak bisa menerima tawaran begitu mudah. Di sisi lain, McConnor menyuruh Dijon untuk berhenti bermain-main mulai sekarang. Dia katakan Videl bukanlah bagian dari misi mereka dan menyuruhnya untuk mengeluarkan tubuh Videl dari arena. Dan seperti patuh pada perintah McConnor, Dijon segera melemparkan tubuh Videl keluar arena, di mana dia akhirnya memenangkan pertarungan ini. Membuat semua penonton yang melihatnya merasa pertempuran ini sangat mengerikan sekali dibandingkan yang sudah-sudah. Gohan nampak kembali pada bentuk base-nya lagi dan merasa cukup tenang setelah pertandingan berakhir. Gohan sampaikan dia akan segera menjemput Videl dan berharap Shin dan Kibito menepati janji mereka. Gohan segera berlari masuk ke dalam arena dan segera menggendong Videl. Wasit penasaran apakah Gohan tidak ingin menunggu dokter terlebih dahulu. Tapi Gohan ungkapkan bahwa dia akan membawanya ke ruang perawatan sendiri, di mana wasit yang mengerti akan memberikan waktu istirahat 15 menit sebelum pertandingan Gohan berikutnya dimulai. Sambil melihat pada Dijon, Gohan yang kesal menyampaikan padanya akan membuat Dijon membayar untuk ini. Sedangkan Dijon yang sama sekali tidak panik malah menunjukkan senyuman pasta giginya pada Gohan. Setelah itu, dia segera melompat meninggalkan arena menunggu langkah selanjutnya dari rencana rahasia mereka. Gohan segera masuk ke dalam menyampaikan pada Shin bahwa dia akan membawanya ke ruang perawatan. Di sini, Shin memberitahu bahwa Kibito akan segera datang menemui Gohan di sana.
Mengejutkan Gohan seketika karena belum tahu kalau kemampuan penyembuhan adalah sesuatu keajaiban yang dimiliki oleh Kibito. Tapi nggak ingin memikirkan banyak hal lagi, Gohan akan menunggu Kibito di dalam. Setelah tiba di sana, nampak kondisi Videl kini semakin parah. Kibito segera masuk ke dalam di mana Gohan sangat mengandalkan bantuan Kibito sekarang. Kemudian Kibito segera menaruh tangannya di tubuh Videl dan setelah itu segera menggunakan kemampuan penyembuhannya yang luar biasa. Hingga dalam sekejap Videl telah sembuh total dan dapat kembali membuka matanya dengan wajah segar. Tapi karena Gohan belum mengenal siapa Videl di sini, dia segera meninggalkan ruangan itu dengan cepat dan berharap agar Videl jangan sampai mengetahui siapa dirinya. Sedangkan Videl masih merasa tidak menyangka bahwa tubuhnya bisa disembuhkan secepat ini. Videl segera mengetahui bahwa Kibito lah yang sudah menyembuhkannya. Kibito membenarkan hal itu dan tanpa banyak bicara dia berpamitan untuk bersiap pada pertarungannya sendiri sekarang. Membuat panitia yang berada di sana bahkan terkejut melihat Videl bisa sembuh dengan begitu cepat. Setelah berkumpul kembali, Shin kini yang menagih janji Gohan untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi Goten masih penasaran kenapa Shin sangat begitu membutuhkan energi kakaknya. Tanpa menjelaskan lebih detail, Shin ingin Gohan menggunakan seluruh kekuatannya ketika pertarungan Gohan melawan Kibito dimulai nanti dengan berubah menjadi Super Saiyan. Goten sungguh penasaran bagaimana Shin tahu soal bentuk Super Saiyan mereka. Shin membongkar bahwa mereka sudah mengamati latihan Goten selama ini seharian penuh. Goten menanyakan kenapa Shin melakukannya dan untuk apa tujuan itu. Di sini barulah Shin menjelaskan Body John adalah manusia jahat yang menerima perintah dari penyihir jahat. Tujuan mereka akan mengumpulkan energi yang kuat dan membawa pada penyihir itu. Shin dan Kibito sudah melacaknya selama bertahun-tahun di seluruh alam semesta tanpa hasil. Tapi sekarang kehadiran penyihir itu di bumi sudah dikonfirmasi. Dan dengan bantuan energi Gohan, mereka sekarang punya kesempatan untuk mengalahkan penyihir itu. Di sini Gohan langsung mengerti bahwa tujuan rencana Shin adalah membiarkan energi Gohan dicuri oleh Dijon dan Makonor agar mereka dapat membawa energi itu pada Babidi. Dan hal itu langsung dibenarkan oleh Shin sendiri. Tapi Goten dengan kekesalannya menyebut itu pasti hanyalah omong kosong dan semua cerita itu pasti hanyalah mengada-ngada. Goten ingin bukti dengan jelas kalau Shin bukan lagi penyihir itu sendiri yang menginginkan energi kakaknya. Kibito menyuruh Goten menurunkan suaranya karena Goten tidak tahu dengan siapa sebenarnya mereka berbicara di sini. Goten malah menantang Kibito apakah Kibito ingin bertarung dengannya. Tapi Shin segera menghentikan Kibito karena mereka sepertinya yang salah di sini meminta bantuan Saiyan tapi lupa untuk memperkenalkan diri lebih dulu. Jadi Shin segera memperkenalkan Kibito sebagai asisten setianya selama bertahun-tahun menemaninya. Dan juga Shin beritahukan mereka bahwa dia adalah Kaioshin, yaitu dewa pencipta tertinggi yang melindungi alam semesta ini. Mendengar Shin adalah seorang dewa, tentu saja membuat Gohan dan juga Goten gak bisa menyembunyikan perasaan kaget mereka karena mereka baru tahu ada dewa yang lebih tinggi dibandingkan dewa bumi. Gohan baru tahu orang di hadapannya adalah dewa yang dia pelajari saat dia masih di alam baka. Gohan belajar banyak di sana mengetahui siapa Kaioshin dan apa perannya. Tapi tidak ada yang berkesempatan bertemu dengannya, bahkan seorang Kaio sekalipun. Shin cukup merasa senang karena Gohan sudah tahu siapa dirinya. Akhirnya Gohan mengerti bahwa permintaan yang dia inginkan dari Gohan bukanlah semacam tipuan. Gohan yang tampak masih kesenangan akan setuju dengan permintaan Kaioshin. Ini akan menjadi suatu kehormatan baginya untuk bisa membantu seorang dewa yang lebih tinggi. Kaioshin senang mendengar itu. Tapi Goten masih belum percaya apakah Shin beneran adalah seorang Kaioshin. Shin beritahu dia tidak menyebut dirinya seperti itu atas kesombongan karena dia sudah hidup jauh sebelum kelahiran manusia untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Goten tanyakan lagi di mana Kaioshin saat Cell menghancurkan alam semesta dan memusnahkan miliaran manusia saat itu. Gohan langsung terkejut dengan pertanyaan seperti itu. Shin katakan dia sebenarnya baru tahu soal kehidupan Cell beberapa minggu yang lalu pada saat dia datang ke bumi. Yang ingin Shin sampaikan, para dewa tidak selalu berhak campur tangan dalam urusan dunia Goten. Terlebih lagi, kebangkitan Cell adalah kehendak bebas manusia yang ingin memusnahkan manusia lain. Goten makin gak mengerti kenapa Shin menyebut dirinya dewa, tapi menyebut ancaman seperti itu adalah kehendak bebas. Shin katakan menjadi dewa bukanlah tentang dominasi,
tapi dia menjaga keseimbangan antara penciptaan dan kehancuran. Shin tidak bertugas untuk menyelesaikan masalah itu, tapi memastikan tatanan alam semesta tetap bertahan. Berapapun kuatnya Cell, tapi makhluk itu tidak pernah menjadi ancaman besar bagi alam semesta ini. Goten hanya bisa terdiam mendengar hal itu. Gohan menambahkan dia tahu ini mungkin sulit dipercaya, tapi Gohan yakin Kaioshin telah mengatakan yang sebenarnya. Dan aturan alam semesta memang selalu berjalan seperti itu. Di sisi lain, sang wasit menginfokan bahwa pertandingan selanjutnya akan segera dilanjutkan setelah mendengar bahwa Videl anak Mr. Satan telah pulih dari cederanya. Pertandingan yang dimaksudkan adalah pertarungan Gohan melawan Kibito dengan semua rencana yang sudah Shin susun dengan mereka. Chi-Chi dan Choujuu merasa senang sekali melihat Gohan akhirnya bertanding juga setelah melihat banyak pertarungan lain. Di sini Gohan masih belum tahu rencana sepenuhnya bagaimana dia bisa membantu Kaioshin dalam hal ini. Kibito menyuruh Gohan untuk segera berubah menjadi Super Saiyan, maka Gohan akan tahu langkah apa selanjutnya yang bakalan terjadi. Gohan mengerti dengan ucapan itu. Sampai kemudian Gohan segera ngeden sekuat tenaga, mengeluarkan semua kekuatannya hingga kekuatan itu menyebar langsung pada seluruh arena. Para penonton yang melihat aura kuning pada Gohan sontak terkejut tak percaya ada manusia bumi yang bisa melakukan hal tersebut. Sampai pada akhirnya Gohan berhasil menjadi bentuk Super Saiyan, tapi di sini mungkin dia masih menggunakan perubahan Super Saiyan 1. Di sisi lain, Videl dan Satan juga nggak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bahkan Videl mengingat bahwa Gohan mirip sekali dengan prajurit emas yang ada pada Cell Games dulu. Semua peserta nggak bisa menyembunyikan perasaan mereka. Di tempat lain, Kirano dan Beelzebub yang saat ini sedang diobati juga menonton dengan penuh penasaran di layar TV. Melihat Gohan menjadi Super Saiyan, Bulma justru menjadi panik karena kekuatan sebesar itu tidak akan bisa menghentikan pelindung yang dia buat untuk melindungi para penonton. Shin menyadari mulai dari sini maka semuanya akan menjadi berbeda. Di belakangnya, Goten menyampaikan bahwa dia tidak suka dengan rencana Kaioshin. Jika sampai Shin membahayakan saudaranya, maka Goten tidak akan pernah untuk ragu atau bahkan menghentikan Kaioshin dan Kibito. Shin minta Goten jangan khawatir karena Kibito dapat menyembuhkan segala jenis luka dengan kemampuannya. Dan seperti yang terjadi pada alur utama, dua gundul bersaudara mendeteksi dengan alat mereka bahwa kekuatan Gohan adalah apa yang mereka cari selama ini. Gohan yang belum tahu hal itu menanyakan pada Kibito apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kibito minta Gohan sabar karena tugas mereka hanyalah menunggu dua gundul muncul sekarang. Dan gak lama kemudian dua gundul itu memang akan muncul dengan cepat dengan mereka melompat seperti tidak ingin ketinggalan kereta sambil menyodorkan alat penyerapan energi yang sudah diberikan oleh Babidi. Kaioshin minta Goten melihat bahwa rencana mereka berhasil di mana dua musuh mulai masuk ke dalam jebakan. Goten sontak terkejut. Ternyata musuh yang dimaksud adalah dua gundul yang sebelumnya melawan Videl. Keduanya melesat di belakang Gohan dan akan segera menangkapnya. Tapi Gohan yang menyadari kedatangan mereka bahkan dengan Super Saiyan ini akan cepat bereaksi secepat kilat. Di mana Gohan kemudian menghajar Dijon dengan sebuah pukulan santai tanpa melihatnya sedikit pun. Dan hal itu sudah cukup untuk menghempaskan Dijon terbang melayang jauh ke belakang. Gohan sampaikan dia sudah memperingatkan Dijon untuk jangan macam-macam pada Videl, dan inilah yang bakalan terjadi padanya. Tapi Shin justru menjadi sangat kesal karena bukan itu yang telah mereka sepakati. Namun Goten yang tidak peduli dengan Shin merasa bangga pada kakaknya karena seperti itulah seharusnya Gohan memberikannya pelajaran pada Dijon. Kemudian Gohan menanyakan pada Makonor kenapa dia diam saja. Sambil berteriak, Gohan tegaskan jika mereka datang ke sini untuk mencuri energinya, maka Gohan akan mengizinkan mereka melakukannya. Dan dengan ucapan tersebut, Makonor segera mengarahkan alat sedotan tinja itu yang seketika menusuk perut Gohan, di mana energi Gohan akan segera tersedot. Kibito yang sudah mengerti hanya menonton saja dari samping mereka. Makonor merasa energinya sudah hampir penuh dan mereka bisa segera pulang. Dan nampak Gohan memang sudah mulai kelelahan, di mana dia dipaksa kembali ke bentuk base-nya. Goten yang sudah muak dengan semua ini akan segera bergerak untuk segera menghentikan kakaknya disiksa. Shin berusaha menghentikan semua itu karena rencana mereka bisa gagal jika itu dilakukan. Tapi Goten tidak peduli dengan semua itu karena dengan banyaknya energi yang hilang, maka hal itu bisa membunuh Gohan kakaknya. Jadi dengan semua kekesalan yang ada, Goten segera melesat pergi meninggalkan ruangan itu dan bergegas ke tempat Gohan berada.
Tapi berbeda dengan yang ada pada alur utama, di sini Shin menggunakan kemampuan penghenti pada Goten untuk menghentikan gerakan Goten seketika. Dan dengan begitu, tubuh Goten akan jatuh ke tanah dengan dia sendiri merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Shin minta maaf padanya, tapi dia tidak mau rencana ini sampai gagal total. Tapi jangan khawatir, Shin akan membuat Goten bergerak lagi setelah semuanya selesai. Di sisi lain, semua penonton bersorak penasaran mengapa Makonor malah memasuki arena di saat pertarungan berlangsung. Sementara penyerapan energi Gohan sudah selesai yang membuat Gohan segera jatuh karena kehabisan energinya. Makonor merasa senang karena menyerap energi seseorang ternyata lebih mudah daripada yang dia duga. Setelah itu, Makonor pergi meninggalkan arena turnamen yang membuat wasit tambah bingung dengan apa yang terjadi. Begitu juga dengan Cici dan Bulma yang gak tahu bagaimana, cuma penasaran kenapa Gohan bisa kalah. Lalu Shin segera melepaskan teknik penghentinya yang membuat Goten akhirnya bisa bergerak lagi. Tanpa pikir panjang, Goten segera melompat ke tempat Gohan berada untuk melihat bagaimana kondisinya. Merasa Gohan tidak baik-baik saja, Goten menyuruh Kibito untuk cepat menyembuhkannya. Shin menyampaikan bahwa Kibito akan segera melakukannya. Selain itu, Shin sendiri akan mengejar perginya Makonor dan sangat menghargai bantuan Goten jika ingin ikut. Tapi tidak masalah juga baginya jika Goten menolak. Setelah itu, Shin pergi meninggalkan mereka dan gak akan membiarkan dirinya sampai kehilangan jejak Makonor. Melihat Goten cuma memandangi kepergian Shin, Kibito menyampaikan jika Goten berniat pergi dengan Shin, maka jangan lama. Karena aura ki yang Shin miliki tidak sama dengan manusia biasa hingga tidak akan bisa dilacak dengan mudah. Goten setuju dan menyerahkan kesembuhan Gohan pada Kibito. Selain itu, Goten akan menunggu kedatangan Kibito dan Gohan untuk bergabung dengan mereka di tempat musuh. Dengan ucapan itu, Goten melesat terbang dengan kecepatan tinggi, bahkan sampai membuat ikat kepala dan kacamatanya lepas. Goten akan bereaksi sebagai Saiyan asli, bukan seseorang yang menyamar lagi. Setelah menyisakan cuma Kibito, Gohan, dan para penonton NPC yang gak ada gunanya sama sekali, Kibito mulai menyembuhkan Gohan dengan kemampuannya. Dan dengan kemampuan yang sangat luar biasa itu, Gohan akhirnya bisa sembuh kembali dan mendapatkan hampir semua kekuatannya seperti semula. Setelah bangun, Gohan menanyakan di mana Kaioshin dan Goten yang membuat wasit dan panitia bingung. Gohan bisa sembuh dengan cepat. Tanpa peduliin mereka, Kibito mengajak Gohan untuk segera pergi, maka Gohan akan segera tahu di mana sebenarnya mereka sekarang. Sementara Makonor yang masih melesat di depan berpikir Babidi pasti akan senang dengan pekerjaannya sekarang. Dia ingin tahu hadiah apa yang akan Babidi berikan padanya setelah dia memberikan energi ini. Kaioshin yang mengikuti dari belakang terus fokus dengan matanya tanpa ingin kehilangan satu gerakan pun dari Makonor. Sampai kemudian Goten menyusul dan segera memanggilnya. Shin senang melihat Goten ikut karena bantuannya pasti akan membuat rencana ini berhasil. Goten beritahu jika bumi dalam bahaya maka dialah yang akan melindunginya. Dan di sini Goten ingin Shin mengatakan siapa sebenarnya musuh yang akan mereka lawan ini. Shin menceritakan sejak awal waktu ada seekor makhluk purba yang lahir bersama alam semesta itu sendiri. Dia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki kesadaran, dan hanya kebutuhan untuk menyeimbangkan pencipta melalui penghancuran. Namun suatu hari, penyihir menemukan kekuatan terpendam itu. Dengan menggunakan mantra terlarang, Babidi melakukan hal yang tak terbayangkan. Babidi mengunci sebagian dari kekuatan itu di dalam tubuh makhluk hidup. Maka lahirlah Majin Buu bukan penciptaan tapi perwujudan murka alam semesta. Entitas yang tidak mengenal akal sehat maupun batasan, hanya kekacauan dan kehancuran. Hanya butuh beberapa tahun bagi Majin Buu untuk menghancurkan alam semesta. Goten terkejut dan penasaran apakah Majin Buu benar-benar sekuat itu. Bagi Shin, Majin Buu memang benar-benar adalah monster. Dengan 5 Kaioshin yang semuanya mampu mengalahkan Frieza sendirian dengan satu pukulan, sebaliknya Majin Buu membunuh 4 Kaioshin lainnya. Majin Buu sangat kuat sehingga Babidi tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, Babidi mengurung Majin Buu dalam kepompong. Goten makin penasaran jika Majin Buu berbahaya, lalu apa yang terjadi selanjutnya. Shin melanjutkan setelah Babidi mengurungnya, dia datang ke bumi untuk menyembunyikannya. Shin telah menunggu kesempatan seperti itu dan berhasil mengalahkan Babidi. Tapi sebelum Shin bisa menemukan Majin Buu,
BBD rupanya sudah memindahkan kepompong Majin Buu ke tempat lain sebelum kematiannya. Jika seperti itu yang terjadi, Goten penasaran dengan siapa yang akan mereka lawan hari ini. Shin beritahu BBD memiliki seorang anak bernama Babidi yang juga seorang penyihir kuat. Shin juga sadar bahwa Babidi tahu di mana tempat kepompong Majin Buu berada sekarang, yang entah di bagian bumi mana. Tapi Babidi membutuhkan kekuatan besar untuk membangkitkan Majin Buu. Karena itulah energi Super Saiyan Gohan dibutuhkan dan diambil oleh anak buahnya tadi. Goten katakan saat mereka menemukan markasnya, mereka bisa mencegah kebangkitan Majin Buu. Tapi Goten masih belum tahu apakah Babidi sangat kuat. Shin beritahu meskipun Babidi bukan seorang petarung fisik, tapi bisa memanipulasi kelemahan orang untuk mengendalikan pikiran mereka. Itulah yang terjadi pada dua anak buahnya yang datang untuk ikut serta dalam turnamen. Gak lama kemudian, Gohan dan Kibito datang menyusul mereka di mana mereka berempat akhirnya bisa bergabung kembali. Berbeda dengan alur utama yang cukup banyak pejuang dalam saga ini, di timeline ini pejuang hanya Gohan dan Goten. Mimin jadi penasaran apakah mereka mampu mengalahkan Majin Buu dengan kekuatan yang sekarang. Goten senang melihat Gohan kembali baik-baik saja dan Goten akan segera menjelaskan semua situasinya pada Gohan sekarang. Tapi Gohan katakan dia sudah tahu semua ceritanya karena Kibito juga telah menceritakan semuanya. Namun tiba-tiba Shin melihat bahwa Makonor sekarang sudah mulai turun ke tempat sesuatu. Kibito menyadari mereka sudah pernah ke tempat ini tapi tidak menemukan apapun. Pada akhirnya mereka berempat bersembunyi di balik gunung batu untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Makonor sekarang. Diperlihatkan ada dua orang di sana yang membuat Z-Factor penasaran apakah itu adalah Babidi. Shin beritahu bahwa itu bukanlah Babidi. Kibito akhirnya mengerti Babidi rupanya menyembunyikan pesawatnya di bawah tanah yang membuat mereka tidak bisa menemukannya ketika pertama kali datang ke tempat ini. Goten mengajak mereka untuk segera melakukan sesuatu sebelum Babidi menggunakan energi Gohan untuk membangkitkan Majin Buu. Mereka harus segera menangkap para musuh itu. Tapi Shin beritahu kepompong Majin Buu sangat sensitif. Ledakan cukup kecil saja kemungkinan bisa melepaskannya. Jadi mereka harus menunggu sedikit lebih lama sebelum bertindak begitu jauh. Gohan segera menghentikan mereka karena dia melihat ada orang lain yang akan segera keluar dari pesawat itu. Muncul dua sosok siluet hitam yang pastinya sudah kita tahu siapa dua orang tersebut. Tapi alangkah terkejutnya bapak-bapak semua, meskipun salah satunya adalah Babidi, orang yang mereka cari, tapi satunya bukanlah Dabura seperti yang ada pada alur utama. Karena untuk pertama kalinya Bojak sang bajak angkasa kini muncul menggantikan peran Dabura sebagai pengawal Babidi. Wah, tentunya cerita selanjutnya akan jauh lebih seru daripada yang pernah kita lihat di alur utama ya. Bojak hanya muncul pada Dragon Ball Movie dan sekarang dimasukkan pada saga Majin Buu. Jadi kita akan tahu kelanjutannya setelah rilis ya. Buat yang punya rekomendasi cerita seru sambil menunggu cerita lainnya rilis, komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.